Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melani Yulia Syanggi, NIM 091. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas fisika komputasi 2. Dalam video kali ini saya akan memberikan penjelasan terkait perbedaan antara metode eksplisit, implisit, dan Craig-Nicholson, beserta contoh kasus dan pemrogramannya. Untuk menyelesaikan persamaan diferensial parsial dapat digunakan berbagai metode, salah satunya adalah metode Lippmann. Namun untuk metode Lippmann itu tidak dapat menyelesaikan kasus metode Lippmann tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus yang di dalamnya mengandung dua persamaan, sehingga diperlukan metode lain. Di antaranya adalah metode eksplisit, implisit, dan metode Craig-Nicholson. Persamaan yang dibahas kali ini adalah persamaan difusi dengan penyelesaian metode eksplisit. Persamaan difusi bentuknya adalah do per do t minus kappa dikalikan do kuadrat u per do x kuadrat sama dengan 0. Persamaan difusi ini merupakan persamaan eliptik karena diskriminannya kurang dari 0, di mana diskriminan merupakan besar dari b kuadrat minus 4ac. Di mana a merupakan konstanta variabel pertama, C variabel ketiga, dan B variabel kedua. Karena dalam persamaan difusi ini mengandung dimensi waktu dan posisi, maka persamaan tersebut tidak dapat diselesaikan menggunakan metode Lippmann. Sehingga di sini digunakan metode eksplisit. Pada metode eksplisit, persamaan difusi satu dimensinya berbentuk do u per do t minus kappa do kuadrat u per do x kuadrat sama dengan 0, di mana persamaan ini merupakan persamaan analitiknya. Untuk menyelesaikan persamaan difusi ini menggunakan pemrograman, maka kita perlu mengubah persamaan ini menjadi persamaan numerik, di mana persamaannya akan memiliki bentuk seperti ini, yaitu do kuadrat u per do x kuadrat akan sama dengan u subscript i plus 1 superscript j, di mana i di sini menyatakan waktu, menyatakan ruang atau posisi, sedangkan j menyatakan waktu. Kemudian dikurangi dengan 2u subscript i superscript j plus u subscript i minus 1 superscript j, kemudian dibagi dengan delta x kuadrat.
Sedangkan du per d dot t-nya akan dituliskan sebagai u. Subskrip i superskrip j plus 1 minus u subskrip i superskrip j per delta t. Subskrip i plus 1 di sini menyatakan bahwa persamaan ini menunjukkan u di posisi setelah ke i. Sedangkan j menyatakan bahwa u berada pada waktu j. Sedangkan untuk superskrip i di sini menyatakan bahwa u berada pada posisi ke i, sedangkan superskrip j plus 1 menyatakan bahwa u pada waktu ke j plus 1, yaitu waktu setelah j. Dari persamaan analitis do u per do t minus kappa do kuadrat u per do x kuadrat sama dengan 0, maka jika kita pindah ruas suku kedua ke sebelah kanan, akan kita dapatkan persamaan do u per do t sama dengan kappa dikalikan do kuadrat u per do x kuadrat. Jika kita substitusikan do u per do t-nya adalah ini dan do kuadrat u per do x kuadratnya adalah ini, maka kita selanjutnya akan memperoleh persamaan seperti ini. Dari persamaan ini, kemudian kita masing-masing ruas kita kalikan dengan delta t, sehingga kita akan memperoleh persamaan u i j plus 1 min u i j sama dengan kappa dikalikan delta t dikalikan u i plus 1j min 2u i j plus u i min 1j per delta x kuadrat. Jika kita memindah ruaskan u i j ke ruas kanan, maka kita akan memperoleh persamaan seperti ini. Apabila kita misalkan bahwa delta t dikalikan kappa per delta x kuadrat adalah lambda, maka persamaan ini akan menjadi seperti ini. Di mana u i j plus 1 adalah pernyataan dari nilai u pada waktu ke t plus 1 di titik i. Contoh kasus dari persamaan difusi ini adalah misalkan suatu batang besi yang ujung kirinya dikenakan temperatur 110 derajat Celcius dan 30 derajat Celcius di ujung kanannya, maka jika panjang batang besi tersebut adalah 0,09 meter, tentukanlah distribusi temperatur dari T sama dengan 0 hingga T sama dengan 10 dengan delta X sama dengan 0,03 meter dan delta T sama dengan 1 sekon. Jika diketahui K sama dengan 54 W per meter Kelvin, Rho sama dengan 7.800 kg per meter kubik, dan C sama dengan 490 Joule per kilogram Kelvin. Dengan temperatur awal batang adalah 10 derajat Celcius. Persamaan eksplisitnya adalah sebagai berikut, di mana T i j plus 1 sama dengan T i j plus lambda dikalikan T i plus 1j minus 2 T i j plus T i min 1j. Dari persamaan ini, dengan U-nya diganti dengan T.
T di sini mewakilkan distribusi temperatur. Nah, untuk membuat pemrograman dalam menyelesaikan kasus tersebut, maka pertama kita perlu menghitung lambdanya, di mana lambda sama dengan K per rho C dikalikan dengan delta T per delta X kuadrat. K-nya sudah diketahui, rho dan C-nya juga sudah diketahui, delta T-nya adalah sebesar 1 sekon dan delta X-nya adalah 0,03 meter. Dengan mensubstitusikan nilai-nilai yang telah diketahui ke dalam persamaan lambda ini, maka akan kita peroleh besarnya lambda sama dengan 0,0157. Setelah itu, kita akan menentukan N-nya, atau banyaknya titik yang akan kita ingin ketahui. Nah, untuk menentukan nilai N, maka perhitungannya adalah dengan membagikan panjang batang terhadap delta X, kemudian ditambah dengan 1. Nilai 1 ini adalah titik di ujung awal batang tersebut. Karena batangnya memiliki panjang 0,09 meter dengan delta X-nya atau pertambahan panjangnya itu 0,03 meter, kemudian ditambah dengan satu titik, maka nilai N kita peroleh sama dengan 4. Delta X di sini menyatakan pertambahan posisi atau titik yang ingin kita perhitungkan temperaturnya. Nah, untuk membuat pemrograman dengan menggunakan Octave, pertama kita perlu membersihkan Octave-nya dengan CLC dan Clear All agar tidak ada pengaruh variabel-variabel dari pemrograman sebelumnya yang akan mempengaruhi pemrograman yang akan dibuat. Nah, selanjutnya kita memasukkan data-data yang telah diketahui, diantaranya adalah N sama dengan 4, delta T-nya sama dengan 1, T-nya, T di sini adalah waktu total keseluruhan kasus tersebut, di mana dari persoalan ini tadi, waktunya diketahui dari 0 hingga 10 sekon, sehingga total waktunya adalah selama 10 detik. Dengan lambda dari hasil perhitungan adalah 0,0157. Selanjutnya kita mendefinisikan T sebagai zeros N, T per delta T, T2,1-nya sama dengan 10, T3,1-nya sama dengan 10. Di mana 2 dan 3 menyatakan posisi titik kedua dan titik ketiga, dan 1 menyatakan waktu ke-1. Di mana di posisi awal sudah diketahui bahwa temperatur batang adalah 10 derajat Celcius. Sedangkan T di 4,1, yaitu di posisi titik keempat, waktu ke-1 adalah sama dengan temperatur di ujung B. Karena titik terakhir yang
akan kita hitung adalah di I sama dengan 4. Dan selanjutnya kita mulai dengan J-nya dari waktu ke 0. Setelah itu, kita membuat programnya dengan perintah for, yaitu for M sama dengan 0 hingga delta T hingga T min delta T. Di sini M itu mendefinisikan waktunya yang dia dimulai dari 0 hingga T min delta T. Kemudian kita masukkan waktunya J sama dengan J plus 1. For I sama dengan 2 hingga N min 1. T untuk posisi 1 di ujung kiri dan T posisi 4 di ujung kanan yang sudah diketahui yaitu sebesar 110 derajat Celcius dan 30 derajat Celcius. Dengan persamaan sebagai berikut adalah persamaan untuk menentukan distribusi temperaturnya. Nah, program ini kemudian dijalankan menggunakan Octave. Program tersebut, skrip tersebut kita tulis ulang, kita ketik ulang di editor dalam aplikasi Octave. Kemudian kita save dan kita run di command window. Dan hasilnya adalah sebagai berikut. Berikut ini adalah hasil distribusi temperatur untuk kasus tadi dengan penyelesaian metode eksplisit. Selanjutnya adalah metode implisit. Perbedaan antara metode eksplisit dengan metode implisit adalah pada dimensi waktunya, di mana pada metode eksplisit waktunya adalah waktu saat ini, sedangkan pada metode implisit waktunya adalah waktu setelah saat ini, yaitu pada J plus 1. Jika pada metode eksplisit, do kuadrat U per do X kuadratnya adalah U I plus 1 J min 2U IJ plus U I min 1 J, maka pada metode implisit superskripnya tidak hanya J, melainkan J plus 1.
Sedangkan pada do U per do T-nya dari metode eksplisit dan implisit adalah sama. Apabila persamaan difusi, persamaan analitiknya sebagaimana persamaan ini, jika suku kedua ini kita pindahkan ke ruas kanan, maka akan dihasilkan do U per do T sama dengan K do kuadrat U per do X kuadrat. Untuk metode implisit, do kuadrat U per do X kuadratnya adalah sebagai berikut, sedangkan do U per do T-nya adalah sebagai berikut. Jika kita substitusikan persamaan tersebut ke persamaan analitiknya, maka bentuknya adalah sebagai berikut. Apabila kedua ruas kita kalikan dengan delta T, maka akan dihasilkan persamaan seperti ini, di mana lambdanya di sini merupakan perkalian dari K dengan delta T, kemudian dibagi dengan delta X kuadrat. Jika suku kedua, yaitu UIJ, dipindah ruas ke kanan, dan suku berikut dipindah ruas ke kiri, maka persamaannya akan menjadi seperti ini, yaitu UI J plus 1 minus lambda UI plus 1 J plus 1 min 2 UI J plus 1 plus UI min 1 J plus 1 sama dengan UIJ. Kemudian dari persamaan ini kita gabungkan U yang dia subskripnya I dengan U yang subskripnya I, dan U yang subskripnya I plus 1 dengan U yang subskripnya I plus 1, dan U yang subskripnya I min 1 dengan U yang subskripnya I min 1. Jika lambda dikalikan kepada masing-masing U yang ada di dalam tanda kurung ini, maka nanti akan menjadi UIJ plus 1 min lambda U I plus 1 J plus 1 minus 2 lambda UI J plus 1 plus U lambda UI min 1 J plus 1. Kemudian dengan kita pindah-pindah, maka persamaannya akan menjadi seperti ini. Untuk I sama dengan 1, maka persamaannya akan jadi seperti ini. Kemudian lambda kita pindah ruas ke sebelah kanan, persamaannya akan menjadi seperti ini. Sedangkan untuk I sama dengan N-1, persamaannya adalah seperti ini. Kemudian apabila minus lambda UN J plus 1 kita pindah ruas ke kanan, maka persamaannya akan menjadi seperti ini. Persamaan ini jika diilustrasikan dalam suatu logam, maka ilustrasinya adalah sebagai berikut, di mana persamaan yang biru ini menyatakan kondisi batang di sebelah ujung kiri,
Persamaan yang hijau ini menyatakan kondisi batang di ujung kanan, sedangkan persamaan yang merah ini menggambarkan kondisi batang di tengah-tengahnya. Dari persamaan tadi, maka kita lakukan trik matematika, di mana kita menambahkan 0 di sebelah kanan dari persamaan yang biru, menambahkan 0 di sebelah kiri dan kanan di persamaan merah, dan menambahkan 0 di sebelah kiri persamaan hijau, agar persamaan ini nantinya dapat diubah menjadi bentuk matriks. Dan bentuk matriks dari persamaan ini adalah sebagai berikut, dengan variabelnya adalah U I J plus 1 hingga UN-1 J plus 1. Dengan nilai atau konstantanya adalah dari U I J plus lambda U0 J plus 1 hingga UN-1 J plus lambda UN J plus 1. Apabila kita misalkan matriks ini adalah A, matriks ini adalah B, dan matriks ini adalah C, maka bisa dituliskan bahwa A dikalikan B sama dengan C. Sehingga untuk mendapatkan B, dapat digunakan operasi inverse matrik, dan didapatkan B sama dengan A inverse dikalikan C. Contoh kasus dalam persamaan difusi yang penyelesaiannya menggunakan metode implisit adalah sebagai berikut. Misalkan suatu batang besi, ujung kirinya dikenakan temperatur 110 derajat Celcius dan 30 derajat Celcius di ujung kanannya. Jika panjang batang besi tersebut adalah 0,09 meter, maka tentukan distribusi temperatur dari T sama dengan 0 hingga T sama dengan 10 dengan delta X sama dengan 0,03 dan delta T sama dengan 1 sekon. Di mana kappa sama dengan 54 W per meter Kelvin, Rho sama dengan 7.800 kg per meter kubik, C sama dengan 490 Joule per kilogram Kelvin. Dan temperatur awal batang adalah sebesar 10 derajat Celcius. Untuk menyelesaikan kasus tersebut secara numerik dengan pemrograman, maka langkah pertama adalah menghitung nilai lambdanya. Dengan persamaan lambda seperti ini dan nilai-nilai yang sudah diketahui, maka didapatkan lambda sebesar 0,0157. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah menentukan nilai N, di mana N besarnya sama dengan panjang batang dibagikan dengan delta X, kemudian ditambah dengan 1. Kita peroleh nilai N sebesar 4. Untuk melakukan program, pertama, kita bersihkan oktavnya agar tidak ada variabel dari pemrograman sebelumnya yang akan mempengaruhi program yang akan kita buat nantinya. Selanjutnya adalah memasukkan data-data yang telah diketahui, yaitu N, delta T, T ujung A, T ujung B, T, dan lambda. Kemudian mendefinisikan U sama dengan zeros N, T per delta T. Dan U pada posisi awal dan waktu awal sama dengan temperatur di ujung A. U pada posisi kedua waktu awal besarnya 10 derajat Celcius, bagaimana yang telah diketahui. Dan U pada posisi 3 di waktu awal juga
sama dengan 10 derajat Celcius. Dan U pada posisi 4 waktu awal adalah sama dengan temperatur di ujung B, di mana ujung A adalah ujung sebelah kiri, sedangkan ujung A adalah ujung sebelah kiri, sedangkan ujung B adalah ujung sebelah kanan. Selanjutnya adalah membuat matriks A dengan perintah sebagai berikut, yaitu for kolom sama dengan 1 hingga n-2, for baris sama dengan 1 hingga n-2. Kolomnya adalah mulai dari 1 hingga n-2 karena titik di ujung-ujung, di kedua ujung tidak diperhitungkan dalam kolom, sehingga n-nya banyaknya titik yang kita tinjau pada batang besi sebanyak n perlu dikurangi dengan 2 titik di ujung-ujungnya. Begitupun juga untuk baris. Selanjutnya, if baris sama dengan kolom, A baris, kolom sama dengan 1 plus 2 dikalikan lambda. If kolom kurang dari n-2, A baris, kolom plus 1 sama dengan minus lambda. And if kolom lebih dari 1, A baris, kolom minus 1 sama dengan minus lambda. And if and for. Kemudian memproses loopingnya. Kita masukkan J sama dengan 0 karena waktunya dimulai dari waktu ke 0. C sama dengan zeros, n-2,1. For M sama dengan 0 hingga delta T hingga T min delta T. J sama dengan J plus 1. For I sama dengan 2 hingga n-1. C, I min 1 sama dengan U, I, J. And for. Kemudian kita tampilkan C. Dan C1 sama dengan C1 plus lambda dikalikan T ujung A. Cn-2 sama dengan Cn-2 plus lambda dikalikan T ujung B. Kita tampilkan C dan B sama dengan inverse A dikalikan dengan C. For I sama dengan 2 hingga n-1. U, I, J plus 1 sama dengan B, I-1. And for. Kita tampilkan U, 1, J plus 1 sama dengan T ujung A. U, N, J plus 1 sama dengan T ujung B. And for. Kemudian ditampilkan U. Selanjutnya, kita akan membuat program di Octave. Kita copy program tadi di editor Octave, kemudian kita save, lalu kita run. Maka hasilnya adalah sebagai berikut. Di mana U di sini adalah distribusi temperatur yang ditanyakan dalam soal tadi. Selanjutnya adalah metode Crank-Nicolson. Metode Crank-Nicolson ini merupakan rata-rata dari penjumlahan metode eksplisit dan implisit. Jadi, dalam metode Crank-Nicolson ini, do kuadrat U per do X kuadrat dari metode eksplisit dijumlahkan dengan
metode eksplisit kemudian dibagi dua, sehingga do kuadrat U per do X kuadrat dari metode Crank-Nicholson dihasilkan sebagai berikut, yaitu sama dengan setengah dikalikan UI plus 1J min 2UIJ plus UI min 1J per delta X kuadrat ditambah UI plus 1J plus 1 min 2UIJ plus 1 plus 2 plus UI min 1J plus 1 per delta X kuadrat. Sama seperti penurunan yang sebelumnya, bahwa persamaan analitik dari persamaan difusi adalah sebagai berikut. Jika kita pindah ruas suku ini ke sebelah kiri, sebelah kanan, dan kita substitusikan do U per do T-nya dan do kuadrat U per do X kuadratnya dengan persamaan ini, maka akan kita peroleh sebagai persamaan seperti ini. Kemudian jika kita mengalihkan kedua ruas dengan delta T, maka kita akan peroleh seperti ini, di mana lambda adalah sama dengan K dikalikan delta T per delta X kuadrat. Apabila kita mengalihkan lambda per 2 dengan suku ketiga suku di depan dan ketiga suku di belakang, kemudian ketiga suku di depan dipindah ruas ke kiri dan suku UIJ dipindah ruas ke kanan, maka kita akan menghasilkan persamaan sebagai berikut. Nah, dalam metode Crank-Nicholson di sini terdapat nilai yang belum diketahui, yaitu pada waktu J plus 1, dan nilai yang sudah didapatkan yaitu pada waktu J. Selanjutnya, dengan operasi matematis biasa, kita ubah persamaan yang di atas ini menjadi persamaan seperti ini. Dengan mengalihkan lambda per 2 ke dalam suku-suku di dalam kotak, dan kemudian menggabungkan suku-suku yang sejenis. Untuk I sama dengan 1, maka persamaannya akan jadi seperti ini. Apabila suku minus lambda U0 I J plus 1 dipindah ruaskan ke kanan, maka persamaannya akan jadi persamaan yang biru. Jika persamaannya Crank-Nicholson, untuk I sama dengan N-1, yaitu seperti ini. Jika suku lambda UN J plus 1-nya dipindah ruaskan ke kanan, maka persamaannya adalah seperti ini. Dari persamaan ini, jika diilustrasikan adalah persamaan yang biru menggambarkan keadaan batang besi di ujung kiri, persamaan yang hijau menggambarkan keadaan batang besi di ujung kanan, sedangkan persamaan yang merah menggambarkan keadaan besi di tengah-tengah. Sama seperti dengan metode implisit, kita lakukan manipulasi matematis dengan menambahkan 0 di sebelah kanan
persamaan biru, dan di sebelah kanan kiri persamaan merah, serta di sebelah kiri persamaan hijau, maka ketiga persamaan ini nantinya akan bisa dibuat menjadi matriks dengan koefisiennya yaitu dari U1 J plus 1 hingga UN-1 J plus 1. Apabila kita misalkan matriks yang ini adalah A, matriks koefisien adalah B, dan matriks konstanta adalah C, maka kita akan dapatkan bahwa A dikalikan B sama dengan C. Kemudian untuk memperoleh B, kita lakukan operasi inverse matriks sehingga didapatkan B sama dengan A inverse dikalikan C. Contoh kasusnya adalah misalkan satu batang besi, ujung kirinya dikenakan temperatur sebesar 110 derajat Celcius dan 30 derajat Celcius di ujung kanannya, maka jika panjang batang besi tersebut adalah 0,09 meter, tentukanlah distribusi temperatur dari T sama dengan 0 hingga T sama dengan 10 sekon dengan delta X sama dengan 0,03 meter dan delta T sama dengan 1 sekon. Diketahui bahwa temperatur awal batang besi adalah 10 derajat Celcius. Langkah awal, sama seperti dengan metode-metode sebelumnya, yaitu implisit dan eksplisit, yaitu kita menghitung lambdanya. Diperoleh lambda sama dengan 0,0157. Kemudian menghitungkan N, diperoleh N sama dengan 4. Dan selanjutnya membuat program. Pertama, kita membersihkan Octave dengan CLC dan clear all. Selanjutnya, kita memasukkan data-data yang diketahui, yaitu N, delta T, T ujung, T, dan lambda. Kemudian mendefinisikan U11, U21, U31, dan U41, serta matriks A. Selanjutnya, membuat matriks A dengan perintah for kolom sama dengan 1 hingga n-2, for baris sama dengan 1 hingga n-2, if baris sama dengan kolom, A baris kolom sama dengan 2 dikalikan 1 plus lambda. If kolom kurang dari n-2, A baris, kolom plus 1 sama dengan minus lambda. And if kolom lebih dari 1, A baris, kolom min 1 sama dengan minus lambda. And if, and for, kemudian ditampilkan A. Kemudian memasukkan J sama dengan 0, mendefinisikan C sama dengan zeros, n-2,1, for M sama dengan 0 hingga delta T, hingga T min delta T, J sama dengan J plus 1, for I sama dengan 2 hingga n-1, dan merumuskan C I min 1 sebagai berikut. Kemudian N4, kita menampilkan C, merumuskan C1 sebagai berikut, kemudian menampilkan C, dan B sama dengan inverse A dikalikan C. Untuk I sama dengan 2 hingga n-1, U, I, J plus 1 sama dengan B, I min 1. Itu temperatur di posisi I pada waktu J plus 1 akan sama dengan temperatur di titik B pada posisi I min 1. And for U 1, J plus 1 sama dengan T ujung A, U
N, J plus 1 sama dengan T ujung B. Tampilkan U dan N4. Untuk membuat grafiknya, kita masukkan skrip sebagai berikut. Nah, selanjutnya adalah menjalankan program di Octave. Setelah kita copy program tadi di Octave, selanjutnya kita save, kemudian kita run. Berikut adalah hasil dari metode Crank-Nicolson, di mana U di sini adalah distribusi temperatur yang ditanyakan dalam soal tadi. Berikut adalah plot grafik dari masing-masing metode. Nah, dari ketiga metode tadi dapat disimpulkan bahwa apabila suatu permasalahan, suatu kasus tidak dapat diselesaikan dengan metode Lippmann yang disebabkan karena dimensinya lebih dari satu, maka diperlukan metode lain. Di antaranya adalah metode eksplisit, implisit, dan metode Crank-Nicolson. Untuk metode eksplisit digunakan apabila perhitungan dilakukan dalam waktu tersebut, yaitu dalam waktu J, dan pada posisi hingga I plus 1. Sedangkan untuk metode implisit dilakukan hingga waktu J plus 1 dan posisi I plus 1. Sedangkan untuk metode Crank-Nicolson adalah gabungan dari keduanya dengan melakukan penjumlahan metode eksplisit dan implisit kemudian dibagi dua. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.